Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Tuhan yang selalu baik, yang tidak pernah meninggalkan kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, untuk anugerah-Mu, kami boleh ada saat ini. Kembali saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan taat untuk melakukan firman-Mu dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 145 ayat 14, ayat 17, 18, dan ayat 20. Tertulis demikian. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Raymond Cattell, seorang psikolog Inggris Amerika, membuat teori mengenai kepribadian manusia. Dia membuat sebuah model kepribadian yang disebut dengan model 16PF atau 16 Personality Factor, 16 faktor kepribadian. Dalam model ini diuraikan berbagai sifat manusia. Misalnya dari segi faktor sensitivitas, ada orang yang lembut hati, ada yang tidak emosional. Dan dari segi faktor keterbukaan, ada yang bersikap hati-hati, ada yang polos. Menarik untuk dipelajari tentang faktor kepribadian manusia ini, di mana kita dapat melihat kepribadian orang dari sikap atau sifatnya. Kalau Raymond Cattell membuat daftar sifat manusia, pemazmur dalam ayat-ayat ini mendaftarkan tentang sifat dan kepribadian dari Tuhan. Kita perhatikan di dalam Mazmur 145 ayat yang ke-14, 17, 18, dan 20 ini. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Dari 4 ayat ini, saudara, ada 6 sikap Tuhan yang menenangkan kita. Yang pertama di sini adalah bahwa Tuhan menopang kita. Dia penopang bagi semua orang yang jatuh. Kita mungkin jatuh, kita gagal, tapi Tuhan kembali akan mengangkat saudara dan saya. Tuhan tidak akan membiarkan kita tergeletak. Tangannya akan menarik kita ke atas. Yang kedua, saudara, Tuhan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Kita tidak akan malu, kecewa, putus asa, saudara. Mungkin ada saat di mana kita menyerah, tapi Tuhan akan mengangkat kembali kepala kita, menegakkan kita, dan menghilangkan segala rasa malu, segala aib yang ada pada kita. Dia membawa kita pada kemuliaannya. Tuhan itu adil. Yang ketiga, apa yang Dia kerjakan dalam hidup kita adil adanya. Sekalipun mungkin kadangkala kita bertanya-tanya, mengapa Tuhan Engkau tidak adil? Tapi sesungguhnya Tuhan itu adil dalam segala cara dan jalannya. Yang keempat adalah Tuhan itu penuh kasih. Dia mengasihi kita. Perbuatan-perbuatan Tuhan itu wujud kasih Tuhan. Mungkin kadangkala kita tidak mengerti akan perbuatan Tuhan yang kelihatannya sepertinya tidak merupakan perbuatan kasih.
Tapi di balik semua itu, ada kasih Tuhan yang mendidik, yang menegur, yang menolong kita untuk berjalan di dalam kebenarannya. Yang kelima, saudara, Tuhan dekat. Dekat kepada siapa? Kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Dia dekat pada kita, yang berdoa, yang mencari Dia, yang memanggil namanya. Dia ada, Dia Immanuel. Janji Tuhan Yesus buat kita. Dia menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Dia dekat, Dia ada dalam hati saudara dan saya. Jadi jangan merasa sendirian, saudara, sebab ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Yang keenam, Tuhan menjaga. Siapa yang Dia jaga? Tidak lain adalah orang-orang yang mengasihinya. Tuhan menjagai saudara dan saya. Mari tetap mengasihi Tuhan dan setia kepadanya sampai akhir. Tuhan itu baik, saudara. Semua sikap yang dinyatakan di dalam ayat-ayat ini menunjukkan akan kasih dan kebaikan Tuhan atas kita. Mari bersyukur kepada Tuhan Yesus yang menyatakan kebaikan dan kasih-Nya bagi saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang kembali menolong kami untuk mengerti dan mengenal akan Engkau lebih lagi. Engkau adalah Tuhan yang baik, maha baik. Engkau menopang kami, Engkau menegakkan kami, Engkau adil dalam segala karya-Mu bagi kami. Engkau penuh kasih, Engkau dekat dan selalu ada di sisi kami, bahkan di dalam kami. Dan Engkau Tuhan yang selalu menjagai kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur karena Tuhan tidak pernah membiarkan. Engkau selalu ada dan memberikan kami kekuatan serta pertolongan dan penyediaan yang kami perlukan. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini. Pimpin kami dan sertai kami dalam segala aktivitas kami, agar apa yang kami kerjakan dan lakukan senantiasa berhasil dan berkemenangan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Lawatlah setiap kami Tuhan yang sakit, yang sedang dalam pergumulan. Jamah dan sembuhkan, berikan kekuatan baru, kesehatan yang sempurna. Berikan kelepasan bagi yang terikat dan terbelenggu dosa serta kuasa kegelapan. Dan berikan jalan keluar yang ajaib bagi yang sedang dalam persoalan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.